Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi perilaku dalam organisasi yang beranggotakan saya Aliza Putri sebagai moderator, yang kedua Adisti Nadila Putri, dan yang ketiga Sifaul Husna. Yang pertama yaitu kita lihat tentang faktor-faktor eksternal. Yaitu faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering disebut sebagai etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan juga kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai di dalam menjalankan tugasnya atau bukan sekedar menjalankan tugasnya tepat waktu. Yang kedua yaitu dilihat dari faktor-faktor internal. Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama, nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi secara implisit diterima dan yang secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Norma-norma budaya sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjalankan mengapa dua perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen formal yang sama bervariasi dalam hal pengendalian aktual. Selanjutnya yaitu pengamanan sistem. Berbagai pengamanan dirancang ke dalam sistem pemopresan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan saling secara terperinci, pembubuhan, tanda tangan, dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan, melakukan pemilihan, menghitung uang yang ada, dan aktiva yang mudah dibawa atau portable sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lain yang akan diuraikan dalam buku teks mengenai auditing. Hal tersebut juga mencakup percakapan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian tugas. Pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tersebut tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Selanjutnya yaitu proses kendali secara formal. Rangkaian proses pengendalian manajemen secara formal atau meliputi aspek-aspek yang akan didiskusikan. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategis organisasi. Seluruh informasi tersebut digunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan pembelanjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi. Strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Pada gilirannya, jenis struktur akan mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen organisasi. Meskipun kualitas dan ukuran organisasi itu sangat beragam, setidaknya organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang berspesialisasi seperti produk atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis. Di dalamnya para unit manager bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit
dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian yang semi independen dari perusahaan. Yang ketiga yaitu struktur matrik. Di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Organisasi fungsional. Alasan dibalik bentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan menuju umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Unit-unit bisnis. Bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Sebagai contoh, memastikan agar rencana departemen pemasaran bisa disesuaikan dengan kemampuan produksi dan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara fungsi-fungsi ini. Kinerja unit bisnis tersebut kemudian diukur dengan profitabilitas dan unit bisnis merupakan kriteria yang valid karena pada hakikatnya laba merupakan pencerminan dari pemasaran dan produksi. Fungsi kontroler. Orang yang bertanggung jawab detail terancang dan mengoperasikan stik pengendalian manajemen disebut sebagai seorang kontroler. Sebenarnya di banyak organisasi jabatan orang ini adalah Chief Financial Officer atau disingkat dengan CFO. Controller biasanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. 2. Menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan termasuk pengambilan pajak kepada para pemegang saham dan pihak-pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan-laporan ini untuk para manajer, menganalisa program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikan dari berbagai segmen perusahaan. Yang keempat, melakukan survei audit internal, mencatat prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang kelima, mengembangkan personal dalam organisasi pengendali dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya. Relasi kejajaran organisasi. Fungsi pengendalian adalah fungsi staf. Meskipun seorang controller biasanya bertanggung jawab untuk merancang maupun mengoperasikan sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, pemanfaatan informasi adalah tanggung jawab jajaran manajemen. Seorang pengendali barangkali bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menganalisis tolak ukur yang digunakan untuk melakukan pengendalian serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan dan ke pihak manajemen. Controller unit bisnis. Para controller unit bisnis mau tidak mau telah membagi loyalitas mereka. Pada satu sisi mereka berutang kesetiaan pada controller korporat yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendali secara keseluruhan. Di sisi lain, mereka juga berutang kesetiaan pada para manajer unit mereka, yaitu pihak kepada siapa mereka memberikan bantuan. Contoh kasus 3.2 yaitu Southwest Airlines Corporation. Pada tahun 2001, hasil akhir tahun Southwest Airlines Corporation menandai 29 tahun profitabilitas berturut-turut di Southwest yang didirikan di Texas, memulai bisnis pelayanan pelanggan pada 8 Juni 1971 dengan 3 pesawat terbang Boeing 737 yang melayani 3 kota di Texas, Dallas, Houston, dan San Antonio. Peru tumbuh menjadi perusahaan penerbangan terbesar urutan keempat di Amerika Serikat sehubung dengan pelanggan domestik yang diangkut. Pada tahun 2002, perusahaan penerbangan ini menambah armadanya yang terdiri dari 366 Boeing menjadi 737. Southwest adalah satu-satunya perusahaan angkutan jarak dekat, tarif rendah berfrekuensi tinggi dari kota ke kota.
Southwest memiliki struktur biaya operasional paling rendah dalam industri penerbangan domestik dan secara konsisten menawarkan ongkos paling sederhana dan paling rendah. Southwest juga mempunyai salah satu dari rekor pelayanan pelanggan keseluruhan terbaik. Pada tahun 2001, perusahaan penerbangan ini memiliki 35 karyawan dan menghasilkan pendapatan operasi total yaitu 56 US miliar dari satu faktor muatan penumpang yang terdiri dari 68,1%. Simbol pertukaran sahamnya adalah LUV yang mewakili rumah Southwest di Dallas dan juga tema hubungan antara karyawan dan pelanggannya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu majalah Fortune secara konsisten mengakui Southwest sebagai salah satu dari 10 besar bisnis untuk bekerja sama di AS dan salah satu perusahaan yang paling dikagumi di dunia. Di antara perusahaan penerbangan, Southwest mencapai peringkat tertinggi sebagai perusahaan penerbangan yang paling dikagumi dan di dunia dari tahun 1997 sampai tahun 2001. Pada 2002, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Southwest Airlines menempati peringkat pertama di antara perusahaan yang dilakukan oleh American Consumer Satisfaction Index. Business Ethics memasukkan Southwest dalam daftar 100 Best Corporate Citizen, sebuah daftar yang menentukan peringkat perusahaan publik atas dasar pelayanan perusahaan kepada berbagai kelompok stakeholder. Selanjutnya, perbedaan Southwest. Southwest tidak menggunakan pendekatan pusat dan jari-jari hub and spoke yang digunakan untuk perusahaan penerbangan besar lain seperti United America dan Delta. Pendekatannya adalah short haul atau trayek pendek. Waktu penerbangan rata-rata adalah 55 menit dan point to point atau titik ke titik, misalnya Dallas ke Tampilan 1. Data keuangan kumulatif pada perusahaan-perusahaan terpilih Houston, Los Angeles ke Phoenix. Southwest tidak memiliki tempat duduk yang dijatahkan, membayar awaknya menurut trayek, dan menggunakan bandara yang kurang padat, misalnya Baltimore, dan bukan Washington, Dulles atau Reagan, Manchester, NH, dan bukan Boston, Mass. 46% dari pendapatan penumpang Southwest dihasilkan dengan reservasi online melalui Southwest.com. Pada tahun 2002, biaya per booking melalui internet dan sekitar $1 dibandingkan dengan biaya per reservasi sebesar $6-8 melalui agen perjalanan. Terralikos, jaringan internet global paling besar, melaporkan bahwa Southwest menerima pencarian 50% lebih banyak daripada perusahaan penerbangan lain. Pilot yang direkrut oleh Southwest adalah pilot dari sebuah perusahaan penerbangan AS besar semata yang tidak menjadi anggota Serikat Nasional. Aturan Serikat Nasional membatasi jumlah jam terbang yang dapat digunakan seorang pilot. Tetapi para pilot Southwest dimasukkan dalam serikat secara independen dan mengizinkan mereka untuk memiliki jam terbang jauh lebih banyak daripada pilot perusahaan penerbangan lain. Pekerjaan lain pada Southwest juga dimasukkan sebagai anggota serikat secara nasional. Tetapi kontrak mereka cukup leluasa untuk mengizinkan mereka keluar dan masuk guna memberi bantuan. Tidak peduli tugas apa yang sedang menjadi tugas mereka, dari waktu sebuah pesawat mendarat sampai siap untuk lepas landas membutuhkan waktu kurang lebih dari 20 menit pada Southwest, dan memerlukan satu petugas landasan yang terdiri dari 4
plus 42 orang pada pintu gerbang. Bila dibandingkan, waktu penyelesaian pada United Airlines lebih dekat pada 35 menit dan memerlukan 12 petugas landasan 30 agen pintu gerbang. CEO Herr Kelleher yang mendirikan Southwest memiliki komitmen yang dapat pada filosofi mengutamakan karyawan. Bila mereka gembira, puas, penuh dedikasi dan energi, atau mereka akan sungguh memberikan perhatian baik kepada pelanggan. Jika pelanggan gembira, mereka akan datang kembali, dan itu membuat pemegang saham gembira. iDiding Southwest penuh dengan foto-foto para karyawannya. Lebih dari 1.000 pasangan suami istri, 2.000 karyawan bekerja untuk perusahaan penerbangan itu. Usia rata-rata karyawan Southwest adalah 34 tahun. Karyawan Southwest adalah di antara yang dibayar paling tinggi di alam industri jasa penerbangan, dan perusahaan mengalami tingkat penggantian atau turnover karyawan yang rendah secara relatif dengan industri perusahaan penerbangan. Budaya kerja keras Southwest, energi tinggi, rasa senang, otonomi lokal, dan kreativitas mendapat dukungan melalui pelatihan pada Universitas of People, dorongan dari perlombaan dalam penerbangan in-flight contest, dan pengakuan inisiatif pribadi. Selanjutnya, berada dalam bisnis orang berarti pendekatan yang cermat pada penerimaan karyawan baru. Pada tahun 2001, Southwest meninjau 194.821 lamaran dan memperkerjakan 6.406 karyawan baru. Proses penerimaan oleh perusahaan sedikit unik. Mereka menyaring kandidat dan melakukan wawancara. Pilot menerima pilot, dan petugas pintu gerbang menerima petugas pintu gerbang untuk lebih memahami apa yang dicari oleh perusahaan dalam kandidat. Southwest mewawancarai karyawannya yang tertinggi dalam setiap fungsi kerja, misalnya pilot, petugas pintu gerbang, pengurus bagasi, petugas landasan, dan mengidentifikasi kekuatan umum mereka. Kemudian, menggunakan profil-profil ini untuk mengidentifikasi kandidat paling berkualifikasi selama proses wawancara. Southwest melakukan perekrutan atas dasar sikap attitude selaras dengan kecerdasan. CEO Kelleher mencatat, "Kami menginginkan orang-orang yang mengerjakan hal-hal dengan baik, dengan tertawa dan senang hati." Southwest memulai rencana bagi hasil pertama dan dalam industri perusahaan penerbangan pada tahun 1974, menawarkan bagi hasil kepada karyawan setiap tahun sejak itu. Melalui rencana ini, karyawan memiliki sekitar 10% dari saham perusahaan. Pada tahun 2000, Southwest menawarkan kepada karyawannya sebuah pencapaian 138 juta US dollar dalam bagi hasil. Kompensasi yang ditangguhkan pajaknya ini mewakili 14,1% tambahan dari gaji tahunan setiap karyawan. Pertanyaannya, 1. Apakah strategi yang digunakan oleh Southwest? Apakah basis yang digunakan sebagai landasan untuk membangun keunggulan kompetitifnya? 2. Bagaimana sistem pengendalian Southwest membantu melaksanakan strategi perusahaan? Terima kasih. Hanya itulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan dan kritikan, dipersilakan.